bro, ketemu lagi di Bokes. Sekarang kita kedatangan orang yang gede banget nih. Bro Ambon. Penuh. Apa kabar bro? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bro. Sore-sore ngomong sama narasumber yang keren ini nih, enak banget nih Wani. Iya. Usahanya banyak banget kalau gue lihat dari CV-nya tuh, bro. Mulai dari brojol sampai dengan usia 40 tahun nih bisnis. Iya. Terus. Dari otomotif sampai terakhir kuliner bro ya. Ya oke. Kuliner. Sampai tas juga dia pernah jual. Wih, gila. Banyak banget. Tapi gua nggak pakai tasnya loh. Loh, sejak kapan sih lu tuh maksudnya punya apa sih jiwa jadi seorang entrepreneur tuh sejak kapan? Terus Lulus sekolah atau apa ada background iya. sih keluarga dari pengusaha atau kayak gimana? Ya basicnya sih sebenarnya emang dari keluarga emang nggak ada yang pernah kerja dari nyokap sama bokap ya, kerja sama orang sih kayak nggak pernah ada yang gue tahu. Terus gue sendiri emang dari dulu suka baca-baca artikel segala macam kayak gitu. Nah jadi gue lihat kayaknya jadi entrepreneur tuh emang enak banget gitu dibanding kita kerja sama orang. Pertama masalah waktu, Iya. ya kan. Yang kedua masalah pendapatan kita, ya kita bisa mungkin nggak dapat apa-apa, tapi kita juga bisa mungkin dapat gede banget gitu loh. Jadi faktor luck sama faktor dari kerja keras kita Niat juga dulu sih. gitu ya. Itu sih gitu. menariknya loh. Setiap pembahasan kita sama Narasumber pelaku yang usaha lain, pasti ya. ngomongnya kayak gitu. Kadang kita dapat banyak, kadang kita dapat dikit. Iya benar. Nah, cara lu maintain untuk yang dapat banyaknya tuh seperti apa? Maintain dalam arti? Jadi gini, kan misalnya lu 3 bulan kemarin dapat banyak nih, tiba-tiba Drop. bulan sekarang dikit nih, drop nih. Itu kan pasti cash flow lu tuh berantakan kan. Betul. Dan itu menurut gua butuh kayak keahlian mental yang bisa mengatur itu semuanya. Oke, jadi gini ya. Ini kita bicaranya dari sebelum kita mulai usaha kita udah pasti punya modal dulu. Iya. Nah, itu udah pasti ya. Sama produknya. Bener, sama produk yang baik. Nah, kalau lo bicaranya dari awal, tadi lo tanya gimana kalau misalnya lo maintain, kalau seandainya ini lagi dapat besar terus besok tiba-tiba nggak dapat besar gitu kan. Pada saat dapat besar, lo jangan spend. Gitu loh, lu pikirin usaha lo dulu. Jadi jangan pernah kita spend di saat usaha itu masih terlalu baby gitu, masih terlalu muda, masih terlalu muda banget kita. Jadi dari awal kita juga udah tahu bahwa sebelum usaha ini jadi banget ya kita jangan overspend gitu loh. Ya cukup sekedar untuk mungkin Ya kebutuhan aja gitu, kayak gitu aja sih. Kalau menurut gue kayak gitu. Ya gue yang gue terapin sih kayak gitu. Gue nggak pernah overspend untuk sesuatu yang nggak perlu. Kalau gue apalagi di luar dari usaha yang betul. Contohnya Jadi apa tuh overspend tuh contohnya apa? mungkin ya kita beli sesuatu barang kita suka, misalnya upgrade yang handphone lu. Jadi antara usaha lu sama kontrol cash flow pribadi lu tuh harus lihat ya. Iya. Karena kalau misalnya gue karyawan gaji diri gue sendiri loh. Karyawan nih, gue gajian misalnya tanggal 29. Kebanyakan kan tanggal 10 tuh udah habis. Iya, ya kan? tagihan. Cuma karena kalau seorang karyawan itu ya nggak masalah, habis nanti gue tanggal 29 dapat lagi. Betul. Nah kalau kita nih atau lu sebagai seorang entrepreneur, misalnya 3 bulan dapat banyak nih, terus di bulan ke-4 ke-5 sepi, itu gimana tuh cara mengatur? 1-2 bulan saat yang pas lagi dapat banyak itu kita saving. Oke. Ya, jadi kita saving, ya kita pakai untuk keperluan yang biasa-biasa aja dulu. Kita sampai untuk misalnya mentang-mentang lagi banyak nih, gue pengen beli mobil, gue pengen belanja ini, gue pengen ini, gue nggak gitu. Kalau gue udah terbiasa untuk kalau misalnya dapat gue simpen, gitu loh, gue simpen. Jadi untuk nanti kasihan karyawan kalau pada saat drop mereka terpaksa kita harus berhentiin dia atau gimana. Kayak saat pandemi sekarang ya, gue jadi bahas sedikit ya. Banyak orang mereka mecat karyawan atau berhentiin ya kan. Gua satu pun nggak ada. Keren. Gitu loh. Jadi karena saat sebelumnya kita sudah saving. Jadi dari saving itulah yang akan kita bayarkan ke mereka karena terjadi overhead di bulan ini gitu. Keren banget sih itu cash flow lu kalau kayak gitu ya. Jadi lu tuh udah memanage keuangan tuh dengan baik ya kalau kayak gitu ya. Terus balik lagi ke basicnya tuh. Tahun berapa tuh bro? Lu pertama kali bikin usaha? Memulainya? Kira-kira?
Kayaknya habis gue lulus deh. Lulus berarti Lulus SMA? 2000, Iya. tahun 2000 ya? Iya. Apa sih usaha yang Jadi lu, pas gue kuliah itu gue udah usaha. apa sih usaha Rental yang VCD yang yang lu pertama. gelutin pertama? Rental VCD. Coba ceritain bro, mulai dari pertama lu rental sampai sekarang itu usaha apa aja yang lu udah jalanin? Rental VCD pertama, habis itu rental VCD. Dari tahun berapa? DVD tahun itu berapa? ya? Gua nggak tahu. DVD Ya VCD awal-awal zamannya ya. kan VCD ya pertama ya. Lu juga suka datang. Sempat beli. Sempat beli. Ya itulah kurang lebih kayak gitu. VCD, habis itu Bengkel pernah lu ya? Bengkel dulu atau apa? Enggak, bengkel dulu kayaknya deh. VCD. Iya benar bengkel. Bengkel apa tuh? Bengkel motor. Motor. Vespa sama aneka motor lah. Terus habis itu baru ke apa namanya? Warnet, game iya. station. Habis itu baru Pernah merambah IO juga lu ya? IO sama kuliner. Kuliner. Habis itu karena habis itu gue ke konveksi. Konveksi. Oh iya. Gitu. Lu main Masih konveksi ya, juga? kayak gitu ya? Masih sampai sekarang? Udah enggak. Sekarang apa? Kuliner. Kuliner, balik lagi kuliner. Kulinernya apa? Sekarang gue main Chinese food. Chinese food ya? Banyak dong udah ibaratnya Iya, jadi kalau kita hitung usaha pengalaman macam-macamnya banyak. banyak banget ya lu Iya. mulai dari entertain ya kayak game online itu Iya. kan entertain ya. Otomotif semua udah dijalanin sampai kuliner lahir. Modalnya dari mana bro? Modalnya Itu modal gimana sih gue? Itu modal satu kali modal terus akhirnya lu bosan lu ganti bisnis, lu bosan lu ganti bisnis. enggak Apa gitu. lu modalin lagi lagi? Gini, ya belak-belakan aja dari awal yang pasti modalnya nyokap lah. Oke. Orang tua Orang tua ya. Iya. Nah, terus udah gitu gua jalan ya karena memang gue dilatih waktu rental VCD memang awal itu nggak nyari untung nyokap gitu loh. Iya. Jadi gue cuma ngelatih gimana tanggung jawab gue aja Iya. saat itu. Berusaha gitu. Berusaha. Nah, udah Masih gitu. kuliah ya saat itu ya? Iya, gue masih kuliah kok waktu itu. Nah, terus habis itu baru habis rental VCD, terus pas di itu baru di warnet mulai tuh mulai nyari untung dan segala macam ya. Karena warnet waktu itu udah drop kan, orang udah ada BlackBerry, udah ada apa segala macam. Android ya. Ganti ya kan ke yang lain segala macam Karena kayak gitu. karena ikutin zamannya waktu itu ya. Mm-mm, ya. mm-mm. Kayak Enggak, gitu. coba bisnis di satu jalur, misalnya di satu unit aja nih lo kuasain terus. Kalau gue lihat dari mulai berarti selesai kuliah lu tahun berapa ya? 2004 ya? Ya kurang lebih ya. Berarti dari tahun 2004 sampai Lulus sekarang. sekolah juga udah mulai usaha tahun Udah, 2000 lulus. itu. Udah Maksudnya mulai. mulai dari lu mulai usaha sampai sekarang tuh beda-beda itu ya? Iya, emang beda-beda. Industri ya? Emang beda-beda. Lu nggak coba mau satu industri aja lu tekunin gitu? Pada akhirnya jatuhnya cuma satu kuliner udah. Dan itu sampai sekarang? Sampai Itu sekarang. mulainya dari kapan? Ya, jadi gue waktu gue jalanin usaha yang lain, misalnya kayak apa namanya warnet itu, gue tetap kuliner juga, ada kuliner juga. Terus waktu gue konveksi pun gue ada kuliner juga. Tapi Cuma basicnya lu kuliner. emang basicnya kuliner. kuliner kan. Dunia pariwisata. Kayaknya narasumber kita tuh hospitality semua ya. Iya. Ya, jadi kuliner emang. Iya. Jadi balik lagi ke situ. Gue juga kadang-kadang kalau apa suka bingung gitu loh, kenapa kuliner lagi? Karena apa tuh? Karena untungnya gede. Enggak, bukan masalah untung Yang sih, passionnya kali ya, kayaknya deh passion. kalau itu. Oh, Itu iya. benar-benar passion gitu. Iya. Masak memasak ya. Terus dari usaha lu sekarang deh kuliner deh. Kayak kendala-kendala lu apa tuh yang lu pernah hadapi? Yang Ini saat aja, ini apa? atau yang sebelum-sebelumnya? Kendala lu memulai bisnis Iya, dari dulu benar, sampai memulai, sekarang. iya. Biasanya tuh kendalanya tuh Terbesar. ya terbesar, tersering lah, tersering. Tersering, Yang diulang-ulang tapi cashnya bisa lu terselesaikan. Ya. Yang pas- Jangan ngomongin modal ya. Iya, oke, kita nggak bahas modal ya. Yang pasti kendala terbesar adalah di SDM. Iya. Setuju banget gue. Gitu loh. Itu udah paling ini ya. Jadi Gimana lu cara manage gitu ya? ya, Menurut lu SDM itu investasi bukan sih? iya sebenarnya Benar sih. kan? Benar. Kalau menurut gue tuh ya, investasi itu kita nggak melulu duit loh. SDM tuh investasi loh. Kadang-kadang kita punya modal nih, ya kan? SDM kita nggak oke, bisa bangkrut. Betul. Betul. Ya, Oke, lanjut apalagi kalau misalnya ini ya, kalau misalnya kuliner. Kalau SDM-nya ibaratnya ada sedikit kurang klik sama kita, itu sensitif banget loh. Iya. Ya kan, mohon maaf ya, dia naruh garamnya dia lebihin aja. Ya, Kan kasarnya kayak berubah, gitu. udah. Udah berubah rasanya kalau dia nggak suka. Jadi benar-benar kita harus
kita sama mereka tuh harus benar-benar klik lah gitu Iya. loh, kita harus maintain mereka. Iya. Gitu loh. Nah, Gimana caranya? ini kuliner yang lu jalani nih, apa sih? Mie ya? Mie apa? Yang Chinese jual, food? yang yang Chinese food segala Chinese macam, food. mulai dari nasi goreng, terus capcay, kuyung hai, segala macam kayak gitu Ya, lah. ya kan lu punya Chinese foodnya juga, lu punya mie ayam juga ya, Punya. bahkan di beberapa Punya. tempat. Ah, ya. beda lagi Nah, tuh. Itu tuh gimana? Lu yang punya otak bisnisnya Sendiri. terus lu taruh orang sendiri Iya. atau lu taruh orang? Apakah lu yang punya resepnya terus lu ngajarin orang untuk dia bekerja di situ? Gue punya resepnya. Lu punya resepnya. Punya resepnya, gue cari Orang yang mau jaga. orangnya, terus dia jaga. Nah itu Tuh gua- sebetulnya yang keren tuh. Jadi benar-benar SDM-nya benar-benar lu pikirin ya. Iya. Bukan SDM ya, jadi dia benar-benar menguasai Oh, industrinya iya. semua, menguasai bisnis. Kan gue pernah tuh gue buka kan, ya dibohongin sama karyawan karena gue, karena gitu bro, Betul. karena majuan dikit. Iya, sorry. Gue gitu, gue apa-apa menyerahkan semuanya ke karyawan. Karyawan. Ya kan? Pada saat karyawan gue brengsek, ya hancur. Iya. Terus Iya. kalau kisah-kisah situ Nurbaya ya kayak gitu lah kondisinya kayak gue. Iya benar. Jadi apalagi kesalahan sebenarnya ya, kalau gue boleh kasih masukan buat Iya. orang yang mau usaha. Yang pertama, lo harus kuasain dulu Produk lu. produknya. Iya. Jadi bukan berarti ya kan lo mau usaha terus gue mau bikin simpelnya misal kuliner nasi goreng udah, tapi lo nggak tahu cara buatnya. Ya, itu Iya, Ya kan? resepnya seperti apa? lu Gitu cuma loh. punya modal beberapa jut-jut ya kan, terus Iya, diserahin ke lu akan orang, pasti hilang. remuk, pasti remuk menurut gue. Apalagi kalau misalnya kita kerjasama sama orang, itu gue nggak sekali kerjasama sama orang. Iya. Partneran. Itu partneran, itu biasanya berisiko, Ada aja ya. berisiko, benar. Berisiko. Apalagi kalau kita di pihak yang cuma punya duit, tapi kita nggak punya skill. Iya. Itu makan hati tuh. Nah, itu. Temen gue tuh sering banget tuh kayak gitu tuh. Gue juga pengen begitu. Iya. Terus. Nah nih, Bon, mental lu kan tuh udah teruji lah Udah ya. teruji, ya, dari Udah- tahun udah 2000. Teruji banget tuh mulai dari tahun 2000, ya kurang lebih 25 20 tahun lah ya. tahun. Ya, benar. Berterjun di dunia usaha. Mm-mm. Dan lu belum pernah menjadi seorang karyawan, ya kan? Belum. Kalau misalnya orang berpengalaman, tamu-tamu kita nih yang udah mereka berpengalaman sebagai seorang karyawan terus akhirnya memutuskan untuk bekerja. Iya. Ilmu yang dipegang jadi dia seorang karyawan adalah itunya dia, apanya? Skill. Bukan 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 skill. skill. Jadi dia bisa ngatur waktu, Heeh. ritme kan karena udah sering berproses di dunia pekerjaan. Iya. Nah, kalau lu tuh kan lu otodidak banget ya. Dari awal lu Lulus. mulai sampai sekarang. Itu gimana? Lu tuh berpatokannya apa sih? Memulai usaha tuh berpatokannya apa sih? Karena kan Emang lu gak mau basic kerja sama manajemen- orang iya, atau dasar manajemennya kan gak ada. Sebenarnya kalau kayak gitu emang gua nggak punya basic, tapi gue ya balik lagi ke yang cerita tadi yang pertama, gue ngeliat artikel orang kok kayaknya asik banget. Nah terus gue minta bantuan nyokap untuk modalin. Nah itu gue terjunnya di situ. Baru di situ gue ngerasa bahwa kayak pilihan gue bukan jadi seorang pekerja deh. Hidup gue bukan, ibarat kasarnya ya, gue bukan buat disuruh-suruh orang gitu. Kayaknya sih emang lu udah mental bos kan. Kayaknya gitu. Jadi ya jadi rujukannya kan kalau gue juga suka buka buku-buku mentoring lah ya gitu loh. Nah, di situ ngeliat ya lo gini ya pasti banyak kan itu kayak quotes kayak gitu. Iya, kayak diatur Di situ gitu gue ya. saat itu terpacu. Lu pembukuan masih tradisional atau Tradisional. masih tradisional? Ya paling dibantu sama itu aja Excel gitu. Oh, maksudnya sama aplikasi sama itu sama software Excel ya? Kalau software gue nggak pakai apa-apa untuk itu. Jadi gue benar-benar cuma pakai nota segala Nota macam aja, gitu ya. aja. Gue rasa itu lebih ada fisik deh, nggak bisa software dimanipulasi. paling canggih tuh pikiran. Iya. Berapa tempat sih lu sekarang punya? Saat ini gue punya 1, 2, 3, 4. 4 ya? Berarti empatnya tuh lu terjun langsung ya? Memaintain itu semua? Iya. Itu paling yang lu dari 4 itu paling besar di mana? Pondok Pinang ya? Ya, Pondok Pinang. Pinang. Besar sih enggak ya, tapi ya paling Yang lumayan lah ya? lumayan lah ya. Karena menurut gua apapun usahanya lu
kalau lu udah terjun langsung lu harus memang harus all in ya. Mm. Lu harus bener-bener all out, all out lu harus bener-bener terjun, lu bener-bener maintain karena ya tadi lu bilang investasi itu tenaga itu penting banget ya. Benar. Dan lu memang udah berkecimpung di dunia ini kan lama banget tuh. Iya benar. Terus kalau masalah pendapatan nih, kita ngomongin pendapatan. Oke. Pendapatan. Kalau ngomong Covid mah kurang Bu ya. Enggak, kita ngomongin sebelum Covid iya. aja. Cukup. Udah kalau Covid mah enggak tahu. Cukup Cukup ya. banget. Cukup banget ya. Ya. Mungkin better dari karyawannya kelas manajer lu lebih oke lah ya. Ya cukup banget lah pokoknya. Cukup banget. Cuman ya kalau sekarang balik lagi jangan diomongin kan ya. Iya. Semua hal ini pasti. Tapi lu hebat lu, kondisi sekarang ini lu tetap karyawan lu dijaga dengan baik kan. Lu maintain dengan baik. Maksudnya nggak memberhentikan mereka. Ya benar. Karena kan gini, balik lagi yang gue bilang. Jadi pada saat lo lagi profit, jangan pernah lo habisin duit untuk sesuatu yang nggak penting. Iya. Gitu loh, itu pesan gue. Apalagi usahanya masih muda di bawah umur 1 tahun. Itu pasti harus saving, benar-benar saving pada saat kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Iya. Gitu loh. Pada saat ada sesuatu yang entah pandemi, entah apa, itu kita masih bisa pertahanin karyawan kita, gitu aja sih. Nah pada saat kejadian kayak pandemi begini kan pasti tetap masih punya omset dong. Iya. Tinggal tambahin dari yang kita saving, kebayar lah mereka, gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Simpel, yang penting ya mungkin kita agak lebih nahan, yang biasa makannya brand ini makannya lebih enak ya kan, kita gantilah yang lebih ke bawahnya, gitu aja sih. Biasa setiap bulan beli ini, sekarang dikurangin ya. Ya begitu kurang lebih. Ya kurangnya juga gak kurang-kurang banget dulu. Ya, kurang lebih gitu. Karyawan ada berapa bro? Karyawan sekarang 1, 2, 3, 7. Keren. 7. Lu udah bisa bayar karyawan 7 orang tuh, udah ngasih makan mereka tuh udah bagus banget itu. Udah sesuatu yang hebat lah. Hebat lah. Itu kalau di Pondok Pinang tuh namanya apa tuh? Kalau ada yang mau cobain masakannya Chef Angga ini, asik. Itu namanya bakmi juara rasa. Gua kasih namanya itu. Iya, kenapa tuh lu kasih? Juara gitu Nama rasanya. juara, Bro. Udah pasti juara, Pasti cobain juara. aja. Dan itu gua konsepnya juga sebelum buka emang maksudnya pas sekarang ini gua konsepin. Jadi kita pakai baju chef segala macam sampai topi chef semuanya kita pakai. Jadi lu kayak hijau sanitasinya juga lu jaga kan di situ kan. Ya kurang lebih kayak gitu. Untuk makannya pun kemarin gua set juga bahkan semi fine dining. Jadi lo makan ya untuk cutleries-nya semuanya mungkin kemarin itu termasuk untuk warung kayak gue gitu termasuk lengkap cutleries-nya gitu loh. Kapan-kapan ke tempatnya Ambon yuk, kita cobain. Iya. Kita review. Kita Datang review aja. lagi makanannya. Langsung chef yang bikin. Boleh. Iya. Oke banget nih perbincangannya, sangat oke. Orangnya gede. Terus Banget. Pengalamannya orangnya juga kan. Tapi berbobot sih. Jadi Sesuai body lah ya. bro, gue mau ngomongin dari mundur lagi bro. Berarti lu udah nyaman nih dengan bisnis kuliner ya? Ada rencana mau ekspansi bisnis lain nggak? Sejauh ini nggak ada. Berarti lu udah bener hijrah di kuliner nih? Iya. Sampai bener-bener, kalau kemarin kan lu kan masih mencari-cari jati diri tuh ke bengkel, warnet segala macam, game online, dan itu kan kalau gue lihat investasinya kan lumayan. Kalau gue lihat game online lu aja waktu itu tuh sewa tempatnya. Cuma kan kalau bisnis kayak gitu itu- ada masanya ya. Iya, Kalau benar. kuliner kan lu Nggak ada. nggak ada masanya. Nggak ada. Nah, Jadi- terus dulu. Pertanyaan gue adalah, gue belum nanya sebetulnya. Dari Gua udah tebak pertanyaan lu soalnya. kurang lebih dari 5 bisnis yang lu jalani nih, ya kan? Yang paling efektif dan efisien itu yang mana? Dalam segi Semuanya dari pendapatan Profit. dan pengeluaran. sebenarnya itu konveksi. Sejujurnya. Kenapa lu kagak lanjutin, brother? Ya
nggak sesuai dengan passion gue, passionnya bro. itu. Nggak sesuai passion gue. Gue jual waktu itu barang-barang perempuan gitu loh. Terus Oh, lu nggak yang nggak produksi sesuai. Kenapa? Nggak produksi atau Gua dropship? Produksi. sendiri. Produksi sendiri. Kan sebetulnya kalau jiwa seorang entrepreneur mah udah nggak ngomongin fashion lagi, yang penting menguntungkan. Benar, memang sebenarnya ada benarnya kayak begitu. Cuman kadang-kadang yang namanya nurani ngelawan yang namanya isi dompet. Iya. Gitu loh. Jadi nurani gue ngejalanin tuh ya kalau ngeliat isi dompet, rekening dan segala macam mungkin oke. Cuma kalau ngeliat passion kayaknya enggak gitu loh. Nah, jadi ya harus balance nurani sama isi dompet. betul. Betul. Ya dan dengan pertimbangan juga dong pada Lu saat nggak lanjutin tuh? enggak, ya dengan pertimbangan kalau lu mau ibaratnya lu mau hijrah, ya lu juga harus siap dulu gitu loh ya kan. Gitu. Ya jangan main kayak begitu aja. Oh ya ada satu yang gue belum ngomongin lagi. Apa tuh? Bisnis laundry, gue pernah laundry juga. Oh, itu nanti gimana? Laundry kayak kalau menurut gua ringan-ringan aja tuh. Enggak juga, justru di situ lah romantika yang paling gilanya. Oh gitu. Oh iya Dari dong, usaha lu yang lain. ibaratnya lu sekarang nyuciin baju orang, men. Ya kan? Ya elah, lah kan lu nyuruh orang juga. Ya Lu nyuci juga. juga kan ada mesin, pakai mesin. Bukan masalah itu, lu harus ngadepin romantikanya yang gila, yang baju hilang, baju Oh, ketuker, yang udah gitu. Ada yang rusak gitu ya. Rusak udah pasti, ada 1-2 ya kan. Dan itu balik lagi kadang-kadang kesalahannya dari SDM-nya sesuai yang kita omongin Iya, pertama. iya. Tersulit itu ada di SDM. Laundry itu adalah usaha yang tersulit pernah gue jalanin. Itu laundry. Oke bro, jadi dari perbincangan yang kita lakukan tadi Yang sangat menarik yang sekali sangat menarik ya, tips-tips untuk subscriber kita sih. apa tuh? Bagi tips dong. Ya yang pasti sih kalau usaha nomor 1 itu menurut gue yang udah beberapa kali nyoba usaha, pertama harus dari passion. Passion. Ya nomor 1 tuh passion, lo harus punya Produknya passion. juga ya. Itu kalau ada passion apapun produknya, kita pasti akan masuk ke yang kedua, yaitu kita kenal sekali sama produknya. Iya benar. Gitu loh. Kita bisa kenal produk, tapi kita bisa nggak punya passion. Tapi kalau kita udah punya passion, udah pasti kita kenal produk. Iya. Gitu loh. Itu menurut gue. Itu menjiwai dah ya. Masalah modal itu sebenarnya sih nomor sekian ya. Gitu. Nah, terus kalau seandainya lu profit, jangan sampai overspend. Itu aja pesan itu gua ya. Itu yang Jadi mau lo ditekankan, harus overspend. selalu saving. Untuk karyawan lo selalu harus lo keep Iya. gitu. Jadi lo anggap tuh duit nggak ada, terserah mau taruh di mana. Itu menurut gua gitu loh. Itu paling penting ya. Paling penting. Dan satu lagi, lo harus kenalin customer lo apa yang lo mau, yang apa yang dimau customer lo. Jangan egois ya kalau usaha Iya. tuh ya paling penting ya. Bener, kita nggak perlu nyamperin kucing, kita bikin kucing nyamperin kita gimana. Asik. Kasarnya kayak begitu. Berarti bau amis tuh. Nah, kurang lebih. Asal jangan kucing garong aja dul. Iya dah. Oke ya, udah ya, Ya. puas ya. Puas ya. Oke, brother. Jadi kesimpulannya adalah yang gue tarik di sini, investasi yang paling penting adalah satu passion. Terus kedua, gue setuju banget sama Bro Ambon. Investasi yang paling penting adalah karyawan. Lu jaga karyawan lu dengan baik, akan baik usaha lu. Gue Abdul. Gua Iwan. Ambon. Assalamualaikum Angga. warahmatullahi wabarakatuh.